Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Apapun bentuk nikmatnya, insya Allah adalah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin terlihat sedikit, tapi sungguh menjadi wasilah agar kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh itu adalah sarana agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha untuk selalu mempelajari risalah-risalahnya, kemudian berusaha minta kepada Allah taufik agar risalah itu bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita nanti ketika dipanggil di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berkahi pertemuan kita pagi ini, dan semoga ilmu yang diterima bisa menjadi bagian dari amal soleh yang kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada dalil yang keempat, insya Allah. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas Quran surah Al-Isra ayat ke-23 dan 24. Insya Allah 8 manfaat yang bisa kita ambil masih diingat, insya Allah videonya ada kok. Kemarin PR terakhirnya apa? Nah, Pak Supri, PR-nya Pak Supri disuruh baca apa kemarin? Ada catatannya Mas Aman? Quran surah An-Nisa ayat 36 dan betul. Betul itu. Jadi itu PR-nya yang harus kita baca di rumah supaya nyambung dengan pagi ini. Kita masuk ke dalil keempat. Jadi kitab ini tuh isinya cuma dalil aja sebenarnya ini. Dalil keterangan gitu. Nah, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu awal dari Quran surah An-Nisa ayat 36. Coba nanti jenengan buka, kemudian jenengan baca artinya. Pak Hartono, coba Hartono. 36, An-Nisa 36. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah itu surah An-Nisa ayat 36. Adapun pendalilan di ayat ini adalah awal ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi perhatikan coba. Allah itu sering sekali di dalam Al-Quran menyebut ayat-ayat semisal ini. Berarti ini persoalan yang sangat agung. Persoalan yang sangat agung yang mendapat perhatian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang intinya agama yo di sini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini sama dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kan? La ilaha, tidak ada, illallah, kecuali Allah. Wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Dibalik jadi ya. Kalau ini berarti kan illallah, la ilaha gitu. Di sini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan ini hadir di dalam beberapa redaksi, baik di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an itu banyak yang redaksi seperti ini. Karena memang intinya diutus
Rasul kepada manusia ya dalam rangka ini. Makanya sering sebagaimana saya katakan di kemarin waktu di Miftahul Jannah gitu. Bahkan sampai urusan pemimpin pun kita mintanya begini nih caranya. Apalah artinya kita melakukan sebuah gerakan-gerakan besar kalau yang bergerak itu nggak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah menyampaikan sesungguhnya Allah akan mengirimkan seorang pemimpin kepada kalian yang diambil dari kebanyakan sifat kaumnya. Jadi kalau pengen punya pemimpin yang baik, ya kitanya baik maksudnya. Karena sering dikatakan tuh orang-orang salafi kok nggak punya gerakan, kan itu. Mereka kok cuma ngaji aja gitu. Jadi kan perhatikan masjid-masjid yang dilabeli salafi itu kan mereka isinya cuma ngaji doang gitu. Mereka bermuamalah masing-masing. Mereka kuat di dalam hal masalah mengumpulkan dana tuh kuat banget. Ketika ada informasi tentang kegiatan yang terkait dengan keagamaan itu luar biasa. Ini jangan lihat pembangunan yang di Masjid Abdurrahman bin Auf itu kan cepet banget. Karena kesadaran berjuang di bidang agama itu ya mentauhidkan masyarakat. Bagaimana kajian itu berjalan dengan baik. Coba jenengan setelah ngaji seperti ini, ada nggak sih perubahan di dalam diri panjenengan tentang ketaatan kepada Allah? Setidaknya kondisi hati kita kepada Allah ada perbedaan nggak Mas Awan? Ada nggak? Kebayang nggak dibandingkan dengan orang-orang yang nggak ngaji, hidup tanpa ngaji, itu ya dia hanya bolak-balik kehidupan dunia saja. Jelas berbeda jauh. Makanya jikalau kita ingin punya pemimpin baik, kitanya baik, kita punya kontribusi kebaikan, misalnya ke keluarga kita sampai jadi tauhidnya. Karena kalau masyarakatnya bertauhid, ya nanti pemimpinnya bertauhid. Karena sekali lagi, pemimpin itu cermin dari keadaan kaumnya. Demikian yang disampaikan oleh Rasulullah terkait kehendak Allah atas pemimpin sebuah kaum, suatu kaum. Maka kalau dikatakan orang-orang itu kok kayak nggak ada gerakan, gerakannya itu yang mentauhidkan masyarakat itu. Bagaimana sadar ini, wala tusyriku bihi syai'a wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Jadi dengan baca-baca ayat seperti ini yang saya sebut, yang sudah lewat juga. Sekarang kan di internet itu banyak sekali referensi bacaan. Jadi mau bacaan pakai jihar kah, mau bacaan pakai bayati saja banyak banget sekarang itu. Jadi misalnya satu ayat seperti ini dipahami dengan beberapa bacaan, karena faktanya masyarakat kita itu suka dengan bacaan-bacaan indah, ya enggak? Ya enggak? Ada orang imami pakai ayat ini tuh masya Allah. Ada yang pakai jiharka, ada yang pakai bayati, ada yang pakai ros. Saya lihat di YouTube itu hanya membuka satu ayat ini di YouTube. Itu anak-anak muda penghafal-penghafal itu masya Allah bacaannya, luar biasa lah. Nah seperti ini bisa kita jadikan dalam tanda kutip hiburan hati pas di rumah, daripada jangan dengerin yang lain, jangan dengerin yang seperti itu. Semalam saya sempat melihat yang pakai jiharka. Jiharka tahu nggak? Yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya sering dengar kok di pengeras suara itu, saya sering dengar kalau pagi-pagi itu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah yang seperti itu bisa kita terapkan di ayat gini nih. Jadi bisa nggak mindahin kayak gitu? Mindahin nada kayak gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bisa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sama tuh itu cuma mindahin nada. Itu enak sebenarnya kalau kita bisa itu, kita tuh hari-harinya dipenuhi dengan kayak gitu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Itu kan cuma mindahin nada tok itu. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Maksud saya itu supaya jenengan akrab dengan ayat-ayat yang lagi pelajari. Kalau jenengan biasa mendengarkan seperti itu tuh nanti, oh
yang dipelajari kemarin ini toh. Jangan sampai lewat kemarin ki ayat apa sing diwaca ya. Nah, ini masalah. Setidaknya itu dulu usaha saya ketika di Mahat. Jadi saya membiasakan untuk apa yang sudah lewat dibahas itu direngang-rengang istilahnya itu. Direngang-rengang. Karena sekarang pilihan rengang-rengang banyak banget. Mau modelnya Misyari juga boleh, mau yang mana-mana boleh. Dengan itu kita akan akrab dengan ayat itu. Jadi ayat ini An-Nisa 36 ini inti pembahasannya adalah di wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sebagaimana kita bahas di minggu sebelumnya, saya juga menyampaikan bahwa banyak sekali ayat yang penyembahan kepada Allah selalu dihubungkan kepada perbuatan baik kepada orang tua. Di sini juga wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Apa arti ihsana kemarin Pak Supri? Ihsana berbuat baik sebaik-baiknya. Bukan berbuat baik ya, ihsana itu dalam bahasa Arab, tapi berbuat baik sebaik-baiknya. Jadi khusus ke orang tua itu perbuatannya itu ihsan. Enggak diminta datang, enggak diminta bawa oleh-oleh. Disuruh ngambil disuruh beli 2, belikan 4, itu berbuat baik sebaik-baiknya. Nek, aku ditukokke gas yo. Misalnya. Nggih, Bu, kita bawa gasnya 2. Itu ihsana itu. Jenengan memilih kalimat terbaik yang bisa kita keluarkan yaitu untuk orang tua kita. Kemarin kita sudah bahas di Al-Isra 23-24. Jadi memang seperti itu karena hubungan kita kepada Allah selalu yang terdekat itu bagaimana bersyukur kita kepada kedua orang tua kita. Makanya para salafus saleh mengatakan tidak mungkin, mustahil kita itu bisa membahas kebaikan kedua orang tua kita, itu mustahil. Ya, sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa kalau kita ngopeni anak kita, harapan hatinya adalah cepat gede, sehat. Kalau kita ngopeni orang tua kita, kapan ya rampung-rampung? Bahkan kadang-kadang seorang anak mengatakan, alhamdulillah dipundut daripada mesake. Kan begitu. Seperti itu. Nah, beda perasaan hatinya beda. Makanya kita tuh nggak mungkin bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Nah, kita yang sudah ngaji minimal jangan hadir dong perasaan itu. Jangan ngopeni wong tua sambil lagi kapan kok ya mati-mati toh. Karena banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Dengan alasan bahwa kasihan dia menderita gitu. Sekarang sudah enak di surga gitu. Biasanya gitu kan. Nah, itu perbedaan antara kita dengan orang tua kita. Makanya sekali lagi, seorang ibu punya anak 5 bisa clear dia ngopeni, tapi kita berlima ngopeni ibu 1 embuh gitu. Ini fakta. Ini fakta di dunia yang kita lihat. Maka mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah, mudah-mudahan orang tua kita bisa kita openi dengan baik sebagai bagian dari pintu surga kita insya Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Kemudian wabni sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, ini sebenarnya tafsir ayat ini luar biasa. Luar biasa kalau kita bahas seluruhnya satu persatunya. Tetapi yang menjadi sub pembahasan di kitab ini adalah persoalan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ada pun yang lain dengan ya minimal baca di rumah, jangan bisa baca tafsirnya gitu. Sekarang itu Bapak Sedoyo, tafsir itu sudah ada di tangan kita, nggak kayak dulu. Jadi kalau jenengan buka misalnya web tentang tafsir, itu tuh satu web itu bisa menampilkan beberapa jenis tafsir. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Asy'ari, ya. Sehingga jenengan referensinya bisa banyak banget, termasuk tafsir Kemenang biasanya disebutkan. Jadi bisa saling melengkapi. Di sini ada contohnya, ya. Saya bacakan dari Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashkar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Buat ini
tokoh tafsir kontemporer, orang belakangan. Di sini disebutkan misalnya wal masakin, orang-orang miskin, apa definisinya? Definisinya adalah ada di dalam Quran surah Al-Baqarah 177. Yang intinya orang miskin itu orang yang dia tidak punya harta sesungguhnya. Dia hidupnya bergantung kepada harta yang dimiliki oleh orang lain. Meskipun ada definisi lain antara fakir dengan miskin. Kalau kebalik gak nih, fakir dan miskin itu parah mana? Parah fakir apa parah miskin? Parah fakir, Pak. Saya kok agak lupa ya. Yang pasti kalau duanya salah satunya adalah yang satu itu penghasilannya tidak satu. Misalnya kebutuhannya 5 juta, penghasilannya 4 juta, itu kan nggak satu berarti. Paham nggak? Tapi lebih dari separuh. Yang satunya kurang dari separuh. Orang kebutuhannya 5 juta, penghasilannya cuma 2 juta. Itu berarti fakir apa miskin? Itu fakir ya. Yang kurang dari separuh fakir. Saya lupa itu. Jadi jangan melihat orang berapa penghasilannya, tapi berapa kebutuhannya. Orang penghasilan 5 juta, anaknya 5, itu bisa jadi miskin itu. Tidak memiliki harta dan pekerjaan. Itu untuk yang miskin apa fakir? Itu yang fakir. Yang fakir. Ya. Nah, itu yang fakir. Berarti ya itu tadi. Sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Itu dalam bahasa syariat ya gitu. Kurang dari separuh. Kurang dari separuh bisa jadi ya nggak punya juga. Gitu. Itu fakir. Kalau miskin punya penghasilan tetapi kurang dari 1, ya kan? Penghasilannya cuma 3 juta, sementara kebutuhannya 5 juta. Sepertinya saya sekarang masuk gitu. Saya sama istri sering bilang, Bun, kita tuh masuk ini, subhanallah gitu. Karena nanggung anak di pondok dan sebagainya, subhanallah. Semoga Allah tolong ya. Saya sudah minta sama Allah insya Allah untuk selalu dicukupi dan dilebihkan insya Allah. Mudah-mudahan akan tiba saatnya kembali seperti itu. Suka ketawa sendiri kadang-kadang di ruang diskusi itu. Kemudian yang kedua, wal jaridil kurba, tetangga yang dekat. Makanya dengan ngaji itu seperti ini, apalagi punya kitab akidah, itu harus berbuat baik sama tetangga, nggak mungkin nggak. Sebagaimana saya sampaikan, aqimis shalah wa ita'iz zakah. Kita tuh harus punya peran sekecil apapun untuk lingkungan kita. Di sini dikatakan wal jaridil qurba, yaitu tetangga yang dekat. Jadi persoalan tetangga itu punya hak atas kita beberapa macam. Tingkatan-tingkatan hak tetangga itu ada diatur di dalam syariat. Tetangga dekat dan saudara, tetangga dekat bukan saudara, itu masing-masing itu diatur itu, masya Allah. Di dalam agama kita sejauh itu. Makanya ketika orang Yahudi mengatakan apakah urusan-urusan kecil juga diatur sampai urusan ke belakang pun diatur, iya. Satu-satunya agama yang mengatur sampai urusan ke belakang yuk kita ini agama Islam. Apalagi urusan-urusan yang lebih besar dari itu. Urusan cara duduk aja diatur. Urusan berdiri apa tongkrong dalam pipis saja diatur, bayangin. Mana ada agama begitu di dunia ini? Nggak ada kecuali Islam. Wal jarid ini tambahan aja ya, yang ini tambahan aja karena inti dasarnya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'. Ini hanya tambahan saja karena kita sudah lewat ayatnya, kalau bisa dibaca. Ini dikatakan tetangga yang dekat, yakni orang yang selain mempunyai kedekatan secara tempat tinggal juga mempunyai kedekatan secara keturunan atau nasab. Ini dikatakan sebagai wal jaridil qurba. Kemudian tetangga yang jauh, yaitu tetangga yang jauh, yakni orang yang jauh dan asing. Dan pendapat lain mengatakan yakni orang Yahudi dan Nasrani, bahkan termasuk orang yang Yahudi Nasrani punya hak atas kita. Tetangga memiliki hak yang berbeda-beda tergantung tingkat kedekatannya dengan kita. Semakin jauh rumahnya maka semakin kecil hak mereka atas kita, dan semakin dekat rumahnya maka semakin besar hak mereka atas kita. Jadi jangan berselisih sama tetangga dekat, bahaya banget gitu. Meskipun kadang-kadang ini tidak bisa dihindari. Ketika saya ceramah di ibu-ibu khususnya, ketika saya menyampaikan ya Allah mohon kepadamu saya berlindung dari keburukan tetangga, ibu-ibu itu langsung riuh. Mungkin dalam hal ini, yo aku yang tunggu ini gitu tuh. Sering saya praktekin begitu. Padahal di dalam agama kita tetangga itu semakin dekat pula haknya atas kita. Hak untuk tidak direpoti, hak untuk tidak diberisiki,
Saya pernah ceritakan jenengan, ada seorang baru beli rumah loh, beli rumah mendadak, beli rumah baru loh. Dia di situ nggak tahan setengah tahun, pindah lagi Mas Denny. Gara-gara apa? Tetangganya tuh ya Allah nyetel musik. Itu pengurus lingkungannya Pak Denny. Duh sampai jam 11. Padahal dia kerjanya terkait dengan internet yang butuh sunyi. Semacam konten kreator, tapi konten kreator Islam. Jadi dia ya nggak bisa ngerekam, nggak bisa apa. Terus anaknya baru lahiran juga nggak bisa tidur istrinya. Nah yang seperti ini besok di akhirat ditagih itu. Yang seperti itu besok di akhirat ditagih. Makanya kita itu bertetangga itu nek ra iso bantu minimal ora ngrepoti gitu. Nek ra iso melu-melu berkebaikan minimal jangan sampai ngerepoti. Makanya disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah itu, orang-orang kayak kami itu, Mas Denny, itu orang-orang yang oleh Allah disuruh untuk menjaga dirinya. Mungkin orang yang tidak tahu melihat orang-orang yang kayak kami ini, orang kaya gitu. Karena memang perintahnya dari Allah untuk menjaga dirinya. Apalagi kok ngerepoti tetangga itu. Enggak, kadang-kadang orang semakin belajar, semakin soleh itu dia semakin menahan dirinya untuk tidak mengganggu orang lain atau merepoti orang lain. Secara asal begitu. Ya, secara asal begitu. Makanya dikatakan ini karena terkait dengan beberapa pertanyaan tentang saya belakangan ini lagi banyak membahas itu Mas ini karena banyak yang nanya berapa tuh Ustaz tarifnya dan sebagainya gitu. Banyak banget yang nanya kayak gitu. Ya saya kan harus menyampaikan apa adanya bahwa pendakwah itu secara asal itu nggak boleh, apalagi kok meminta itu nggak boleh. Quran surah Yasin ayat 21. Oh, ikutilah orang-orang yang nggak meminta balasan kepada kalian. Mereka itu balasannya adalah muhtadun. Allah akan berikan hidayah kepada orang-orang seperti mereka. Maka orang seperti mereka itu pasti orang yang sangat menjaga dirinya. Walaupun butuhnya terdesak seperti apa, nggak bakal menyampaikan. Karena memang rule-nya begitu. Bagaimana dengan panjenengan? Ini saya ajari panjenengan nih. Panjenengan ngaji bukan cuma sama saya kan. Panjenengan bisa ngaji tahsin dan sebagainya. Kekhususan, kalau ini disebutkan di sini misalnya wal yatama wal masakin. Panjenengan berbuat baik kepada kepada orang tua, kepada wal yatama, wal masakin, wal jaridil qurba. Kemudian tetangga yang jauh, kemudian Ibnu Sabil, itu disebutkan dalam satu ayat. Selalu dalam banyak ayat disebutkan bareng-bareng. Tapi khusus untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah satu ayat sendiri. Makanya dikatakan salah satu infak terbaik ya untuk mereka. Ini bukan karena saya ngajar nih. Saya lagi ceritakan jangan bisa ngaji dengan siapa saja. Ada orang yang bisa belajar bagus, orang bisa menyampaikan banyak. Sama menghafal sama lulus bisa mengerjakan juga. Tapi ketika menyampaikan udah hilang semuanya, ora karu-karuan. Ngomong apa lagi rompat ini ora karu-karuan. Nah, yang seperti ini memang harus dibeli. Maka dikatakan di antara infak terbaik itu seperti itu. Jangan sampai ada orang terbebani karena memanggil memanggil ustadz kok sampai terbebani biaya, itu jangan sampai terjadi. Jadi pendakwah itu dikasih atau tidak dikasih itu akan tetap sama yang disampaikan, jangan perlu tahu. Tidak ada urusan dengan masalah itu, nggak ada urusan dengan masalah itu. Sepanjang masih punya tenaga, ya memang harus begitu. Kewajibannya begitu. Dan itu adalah pilihan dari dirinya. Gitu. Seperti kasus istri saya sekarang, Jod. Ketika ngajar tahsin, ada orang datang, masa iya mau ditolak? Bu saya ikut, nggih. Wah, wis oke. Nggak mungkin itu. Adanya cuma iki dikei jam piro yo. Kayak gitu. Seperti itu yang dilakukan. Apakah berpikir nafkahnya? Sama sekali nggak mikir itu. Ini udah jalan bulan ketiga, alhamdulillah jalan dengan baik sampai akhirnya ditanya kemarin. Karena yang peserta barunya 3 orang dosen. Karena dosen mungkin dia udah biasa profesional kan. Dia nanya, Bu, ini nafkahnya bagaimana? Jangan tanya ke saya sama istri saya. Kita tidak boleh membahas tentang seperti itu dengan
apalagi dengan orang yang kita ajari. Jadi ini sebagai bekal buat jenengan akan ngaji dimanapun, ketahuilah bahwa pengajar-pengajar itu tidak berpikir yang seperti itu. Sebaliknya kita yang diajar yang mikir yang paling baik untuk mereka itu apa. Itu penting jadi apa? Attitude kita. Karena Pak, bayangin di sini disebutkan kita ke tetangga berbuat baik, ya kan? Tetangga jauh kita berbuat baik. Apalagi kepada orang-orang yang secara aktif memikirkan jenengan, itu harus di perbuatan terbaik. Ini sebenarnya saya beban kan menyampaikan seperti ini. Saya pengajarin jenengan. Tapi harus saya sampaikan karena sekali lagi jenengan ngaji bukan hanya dengan saya saja. Jenengan bisa ngaji dengan siapa saja. Kan nanti seperti Pak Tono kemarin habis Jumatan itu menyampaikan ke saya, wah saya itu Pak Ustadz, saya itu ngaji itu harus pilih-pilih banget Ustadz. Saya nggak bisa sembarang Ustadz katanya. Kenapa? Kalau yang nggak mudeng ya saya nggak mudeng betul gitu. Ngaji salaf udah lama loh Pak Tono itu. Ngaji salaf udah lama. Ngaji Ustadz Afwi zamannya di sana Mas Frans, zamannya di rumahnya dokter siapa yang di itu. Oh zaman dulu sekali udah ngaji itu, masya Allah. Tapi dia bilang saya itu kesulitan kalau yang menerangkannya nggak poin-poin gitu, ya kasih kesulitan gitu. Dan perlu jenengan tahu Pak, yang menjadi jalan saya ke Miftahul itu Pak Tono kan, Pak Tono. Makanya saya bilang jenengan itu mendapatkan pahala yang terus menerus. Pak Tono gara-gara Jumatan di sini, aduh, ya kan, gara-gara Jumatan di sini, kemudian usul sama Mas Yudi untuk diadain kajian. Itu masya Allah. Jadi sederhana cara berpikirnya tapi praktek itu Pak Tono itu, masya Allah. Dia orang yang saya katakan bagus karena bagus gini maksudnya itu. Saya itu merasa bodoh. Merasa bodoh itu dalam hal belajar itu penting. Karena justru kita makin belajar itu makin merasa bodoh. Maka saya berkebutuhan untuk belajar. Saya Ustadz ngapalin satu baris saja kadang-kadang lama banget. Saya itu sering kirim ke dia itu redaksi doa misalnya. Ya Pak saya. Ustadz tadi ada doa yang tadi itu gimana? Kirim. Nanti pas ketemu ngobrol sama saya kayak kemarin kan di warung soto itu ngobrol namanya tentang itu. Saya udah hafal doa ini. Pendek. Jadi seperti itu cara belajar ini, cara belajar. Dan saya balas baiknya ke Pak Tono itu. Pak Tono sering bawain saya soto, Pak. Saya bilang ke istri, Jumat biasanya kita dapat banyak berkah makanan. Saya bilang, ini tolong disimpan di kulkas. Besok kita makan, diangetin, kan masih enak itu. Ya, kalau kita masuk ke kulkas. Biar yang kasih berkahnya sampai hari berikutnya. Itu Pak Mas Denny. Saya nggak bisa balas apa-apa, balasnya ketika makan didoain kalau bisa makanannya panjang. Itu karena banyak kan sak gelembong itu. Kadang-kadang sampai hari Minggu. Kita hari Sabtu itu dipanasin sebagian, nanti Minggu lagi dipanasin sebagian. Saking pengennya orang yang memberi itu mendapatkan manfaat. Gitu. Saya kadang-kadang kayak gitu, saya sampai mikir, ya Allah ini itu perbuatan baik, Allah tuh sangat mencintai, jangan perlu tahu, Allah sangat mencintai orang yang ketika minum, dia bersyukur kepada Allah. Ketika makan bersyukur kepada Allah. Dan ketahuilah, kita itu tidak bisa bersyukur kepada Allah kalau nggak bisa bersyukur kepada manusia. Kita diberi oleh seseorang. Kita bersyukur kepada Allah dalam bentuk kita mensyukuri apa yang diberikan oleh manusia itu. Bagaimana agar orang yang beri itu punya mendapatkan manfaat lebih. Gitu. Makanya sering saya ajarkan ke Abdul. Nih tadi yang ngasih Pak Tono didoain ya, kayak gitu. Nah, ini bentuk dari perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Apapun bentuknya, jadi kan dapat pertolongan walaupun hanya sekedar dipinjami ballpoint. Saya ajarkan ke Abdul gitu. Ini nganti nyili ballpoint apa penghapus, kamu harus bersyukur dengan mengucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya, doain dia. Itu di dalam berbagai macam bentuknya. Kemudian di sini katakan teman sejawat dan teman sejawat. Ya, ini teman dalam perjalanan, teman dalam menuntut ilmu seperti jenengan ini, belajar keterampilan, kegiatan perniagaan dan sebagainya. Itu adalah termasuk teman sejawat. Jadi bayangin, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, kemudian
terusannya begini nih. Jadi ini perbuatan-perbuatan baik yang dibarengkan dengan perbuatan penyembahan kepada Allah dan perbuatan baik kepada orang tua. Ibnu Sabil tentu kita tahu. Definisi Ibnu Sabil yaitu yang menyinggahimu sebentar, atau makna sabil yakni jalan. Wajib bagi orang yang mukim untuk berbuat baik kepada mereka. Wajib hukumnya. Kalau ada orang perjalanan kekurangan, wajiblah buat kita untuk tolong mereka. Ini perbuatan baik ini dari Allah. Ini bukan main-main ya. Ya kenyataannya kalau orang di jalan kehabisan bekal gimana coba? Ya kan? Lepas ternyata misalnya orang ini urusan dia. Ternyata dia minta-minta, urusan dia. Urusan kita adalah dia di perjalanan, kita punya kewajiban untuk berbuat baik sama dia. Gitu. Di pendapat lain mengatakan ia adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan menurut pendapat lain adalah tamu termasuk. Kemudian wa ma malakat aymanukum, yaitu hamba saya. Sekarang udah nggak ada sih kalau ini. Hamba saya sudah tidak ada. Nah ini Quran surah An-Nisa ayat 36, kita bisa mengambil banyak faedah insyaallah. Tetapi sekali lagi ayat ini yang diambil dalil terkait dengan kitab ini adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, alias ucapan la ilaha illallah. Kalimat lain la ilaha illallah ya ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. La ilaha tidak ada, illallah kecuali Allah. Wa'budullah sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan dengan apapun. Jadi ini kalimat la ilaha illallah. Nah, ini dikatakan di sini ada keterangan kata-kata syai'an wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, sesuatu apapun, maksudnya adalah pokoknya sesuatu apapun. Apapun. Kita tuh tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Udah ditutup, nggak ada pintu ruang, termasuk dengan nabi, termasuk dengan orang soleh, yang kadang-kadang dilebih-lebihkan oleh orang-orang tertentu. Jadi menempatkan Rasulullah itu sebagai Rasulullah, jangan lebih dari itu. Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Ya itu saja, sudah. Jangan kemudian seolah-olah mengambil perannya Allah. Jadi semulia apapun tetap saja masuk di dalam syai'an ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Mau apapun, menutup pintu orang-orang yang berlebihan di dalam berbuat baik kepada orang soleh, sehingga menganggap yang bersangkutan punya kemampuan mengambil bagian dari Allah, mengabulkan doa-doa dan lain-lain, memberikan rahmatnya dan lain-lain. Karena ini faktanya di masyarakat kita banyak. Jadi kan pernah tuh melihat orang bahkan sudah mati pun masih begitu kan, gerakannya kayak gitu kan, sampai sebegitunya loh Mas Mawan. Saya kadang-kadang kalau lihat video itu subhanallah, kok orang bisa sesat ini ya, berjamaah loh, berjamaah pakai jubah begitu di depan kubur wali. Subhanallah. Kadang-kadang saya mikir betapa mahalnya hidayah, betapa mahalnya hidayah. Makanya kita tuh harus sering-sering baca ayat-ayat beginian nih, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Karena kenyataannya mahal, yang seperti ini tuh mahal banget. Jangan pikir jangan nggak bisa kepleset, bisa kepleset tuh kayak gitu tuh. Makanya Nabi Ibrahim saja berdoa wajnubni wa bani ya anak budal asnam. Bayangin, itu Nabi Ibrahim yang sudah kuat tauhidnya saja masih berdoa agar tidak masuk ke situ. Lah kita ini siapa? Kemudian wala tusyriku, kata wala tusyriku, wa'budullaha wala tusyriku, jangan kalian berbuat kesyirikan. Dan dalam kaidah, nah ini bahasa Arab sedikit saya bacakan, bahwasanya fiil mengandung masdar dan zaman, sehingga takdirnya adalah la tusyriku bihi isrokan. Janganlah kalian berbuat kesyirikan dengan kesyirikan apapun. Maksudnya gini, dengan apapun iya, dengan cara apapun itu juga. Jangan punya alasan apa, ini caranya begini, enggak kok ini enggak syirik, enggak, pokoknya dengan cara apapun enggak boleh. Yang namanya menyekutukan Allah itu, baik syirik yang besar atau syirik khafi, syirik yang halus, syirik kecil. Asyirkul khafi, ya kan? Yang Rasulullah bahkan lebih takut dari Rasulullah lebih khawatir terhadap para sahabat, itu asyirkul khafi dibandingkan dajjal.
Ya kan? Adakah mau aku beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang aku lebih khawatirkan kepada kalian dibandingkan fitnah Dajjal? Maka para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Apa itu? Asyirkul khafi. Nah, ini termasuk di sini. Asyirkul khafi yaitu syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Ar-riya adalah riya. Apa itu riya? Seseorang berdiri. Rasulullah menyampaikan tentang sholat. Seseorang berdiri dan membaguskan sholatnya karena tahu di belakang ada yang memperhatikan. Ini asyirkul khafi. Karena kenapa lebih menakutkan dari Dajjal? Lah iya, menyerang orang soleh, menyerang orang yang rajin loh ini. Oh, ini mau mabuk-mabukan apa ya ria? Enggak kan? Yang bisa ria itu orang yang justru ibadah kebaikan. Makanya dikatakan Rasulullah lebih takut menimpa para sahabat dibandingkan Dajjal sekalipun, yaitu asyirkul khafi. Nah, ini dikatakan kata-kata wala tusriku berarti la tusriku bihi isrokan, berarti jenis syirik apapun dengan cara-cara syirik apapun nggak boleh. Itu. Pertama, syai'an dengan apapun, termasuk nabi, termasuk orang soleh. Kemudian dengan cara apapun dan dengan jenis syirik apapun nggak boleh. Berarti tertutuplah pintu itu. Nah, ini kemurnian tauhid ini yang akan menyelamatkan kita ini. Kita tuh akan selamat menghadap Allah tuh kalau punya begini ini. Bukan punya harta banyak, Pak. Punya harta banyak itu belum jaminan. Pinter belum jaminan. Saya kemarin ketika melihat penghafal Quran, saya nanya kepada mereka semua tentang bagaimana menghafal. Semuanya berkesimpulan sama, tidak ada hubungannya dengan kecerdasan sebenarnya, tapi hubungannya dengan keikhlasan dan banyaknya mengulang. Itu hubungannya dengan ini apa tadi? Intinya kemurnian karena Allah, kemurnian karena Allah. Itu penting banget. Nah, sekarang masuk ke ayat berikutnya, Quran surah Al-An'am 151-153. Ini panjang banget. Saya yang baca aja nggih. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Ini dari ayat ini aja kita tahu semisal dengan yang tadi. Coba jangan perhatikan. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Diulang lagi kan? Ini nanti akan tahu bahwa ayat ini ayat agung banget. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya Rasulullah itu berwasiat. Rasulullah itu nggak berwasiat, menjelang meninggal itu nggak berwasiat. Tadinya berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan, akhirnya Rasulullah meninggal tidak berwasiat. Tetapi kalau Rasulullah berwasiat, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka wasiatnya ini. Jadi kalau dengan pengen tahu apa wasiatnya Rasul, ya ini yang ada di ayat ini. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Jadi jenengan nanti di rumah diulang-ulang nih, karena ini wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu wala tusyriku bihi syai'a juga kan. Ala tusyriku bihi syai'a, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan apapun. Kemudian wabil walidaini ihsana, berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Sekali lagi, ihsana adalah berbuat baik sebaik-baiknya. Wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kau membunuh anak-anakmu gara-gara miskin. Pernah nggak dengar orang membunuh anaknya karena miskin? Bayangin, sekolahnya di perguruan tinggi sangat favorit di Bandung. Saya itu dulu ketika membaca berita itu tuh sampai
merinding gitu. Ibu-ibu meminum racun beserta anaknya 5. Secari kertas yang ditinggal, kami khawatir dengan kehidupan kami dan anak-anak, sehingga kami memilih untuk bunuh diri karena apa? Khawatir tidak bahagia, tidak bisa membahagiakan anaknya. Saya kadang-kadang gak habis pikir. Ya itu yang saya bilang, hidayah itu mahal, nggak ada urusan dengan orang cerdas atau tidak cerdas. Setelah diteliti katanya ini orang ini tuh nggak mau pernah ngomong soal dengan orang tuanya, diskusi dengan orang tuanya itu nggak jalan. Mungkin orang tuanya sibuk, bapaknya sibuk, ibunya sibuk, dan kasus seperti ini banyak. Kasus seperti ini itu banyak. Saya itu menghadapi kasus seperti itu banyak. Sadarnya ketika sudah jadi problem besar baru datang orang ke saya, 2 anaknya tuh, kalau ketemu orang tuanya, ya mungkin nggak percaya. Oh, bapak ini, itu, bapak ini, oh, kalau ketemu bapaknya gitu, orang kaya ini, orang kaya. Ibunya pejabat, wong sugih, tapi kedua-duanya sibuk masing-masing. Setelah jadi gumpalan besar kesusahan, nangis benerinya lama itu. Ini sendiri dikatakan, jadi jangan sampai karena alasan anak-anak kita, kemudian kita kebetulan miskin, kemudian kita hancurkan anak-anak kita. Di sini dikatakan dibunuh. Anak-anak dibunuh karena kemiskinan. Jangan. Jadi Allah menyampaikan bahwa Allah akan kasih rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi anak kita itu bawa rezeki masing-masing. Ya kita orang tuanya sebagai jalan saja sebenarnya. Jadi jangan kepedean, anaknya panjenengan oke kemudian saya hebat. Allah udah kasih masing-masing. Jangan-jangan malah kita yang kebawa sama anak kita. Ada nggak orang tua yang rezekinya kebawa sama anaknya? Banyak. Setelah punya anak, anaknya rugi banget. Banyak yang seperti itu. Banyak. Jadi jangan kepedean, ini titipan banyak berarti saya hebat. Enggak begitu. Kan di sini dikatakan, jangan perhatikan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Mereka siapa? Anak-anak kita. Anak kita. Jadi jangan khawatir kemiskinan kemudian dengan menjadikan anak-anak isi paten niwe lah, apain medeni men gitu. Nah biasanya yang seperti ini, orang-orang yang kasus seperti itu, orang-orang yang introvert, dia nggak mau bicara, nggak ngaji, nggak ketemu ilmu-ilmu begini nih, akhirnya dia bumpet pikirannya. Nggak ada urusan cerdas-cerdasan nih Mas Denny, ini kurang cerdas sopo. Cerdas banget oh, berarti. Kenapa saya tahu cerdas? Udah bunyi angel. Saya dulu waktu UMPTN saingannya kan ya orang-orang begitu itu. Cerdas, mereka tuh cerdas. Kemudian dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Wala taqrabu fawahisha ma dhahara minha wa ma baton. Baik yang dohir maupun yang batin. Baik dilahirkan maupun di batin. Ini jangan fawahisha, jangan mendekati perbuatan yang fahisyah. Kemarin jangan sudah bahas sudah ikut bahasanya di Miftahul 8 resiko berbuat maksiat. Dan videonya sudah saya upload barusan. Sudah saya share di grup. 8 resiko berbuat maksiat. Di antaranya apa kemarin? Masih ingat Mas Man? Mas Man tidak ngasih kemarin? Enggak. Yang pertama Mas ini. Nah, berbuat maksiat. Kemudian resikonya setelah bermaksiat. Itu. Maksiat itu akan mendatangkan teman-temannya maksiat yang lain. Ngeri kan? Ngeri banget ya. Berbuat satu maksiat Mas Awan. Maksiat yang lain nanti akan diundang oleh dia, oleh maksiat itu untuk jenengan supaya masuk ke maksiat itu. Jenengan ikhtilat, mohon maaf, ikhtilat. Yaitu berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Ya kan? Ini masih ringan enggak? Masih agak ringan tuh ini. Kemudian Mas Awan, ding. Ayo. Di sana juga ding. Nah, udah ketemuan. Masih ketemuan toh. Minum. Meningkatlah menjadi nyenggol. Orang popo ternyata disenggol. Oh, berbunga-bunga Mas Awan. Subhanallah. Naudzubillah. Berlanjut, akhirnya terjadi perselingkuhan. Terjadi perzinahan. Sudah. Begitu masuk seperti itu, setan masuk lagi. Kita dibuat gelisah, Mas Wawan. Ini salah satu yang berikutnya Mas Dini kemarin akan dibuat
Gelisah. Gelisah apa? Gelisah kalau nggak melakukan. Itu surah Al-Hijr. Gelisah kalau nggak melakukan. Naudzubillah. Jenengan sudah berzina sama orang lain, sudah sama istri, jenengan akan gelisah kalau nggak sama dia. Itu memang setan begitu itu. Rasanya kok urung mantep nih urung karo dhek. Oh, dibuka yuk. Terus itu. Terjadilah seperti itu. Mungkin kemudian hamil, takut ketahuan oleh pasangannya. Akhirnya digugurkan, akhirnya dibunuh. Dan seperti itu. Jadi di sini katakan wala taqrabul fawahisa ma dhahara minha wa ma baton. Jangan dekati fahisyah. Jangan dekati perbuatan maksiat. Makanya saya sampaikan kepada istri Mas ini pernyataan jenengan, pernyataan Pak Tono yang saya tuh sekarang udah nggak mau buka video pendek. Ternyata Pak Tono juga gitu Mas ini. Setelah ngaji itu, wah saya udah. Makanya saya kalau WA ke dia tuh lama, kadang-kadang 2 hari baru dibuka. Saya tuh nggak pernah pegang HP Ustaz. Kenapa? Takut saya. Takut nanti saya buka-buka. Was, gitu. Itu masalah. Ya harusnya begitu Mas. Hasil belajar itu harusnya begitu itu. Kita jadi hati-hati banget. Gitu. Jadi makanya saya lihat mungkin di antara keberkahannya, saya jadi cerita salah satu jamaah teman kita Pak Tono itu keberkahannya mungkin itu karena dia orang yang benar-benar sedikit ilmunya tapi dipakai. Dengar tentang seperti ini, ya jangan mendekati Faisah. Ya enggak lah, saya enggak buka ya. Saya enggak, kalau enggak kepaksa banget saya enggak buka HP. Nah, itu kan menjaga diri artinya. Bayangin kegiatan seperti ini Pak Tono dapat pahalanya loh ini. Bayangin, Masya Allah kan, sederhana. Nah ini persoalan kemurnian hati. Saya sebenarnya memperhatikan beliau itu udah lama sebenarnya. Saya kadang-kadang sampai nggak enak gitu. Hampir tiap kali pulang kayak gitu dibawain soto banyak itu buat saya tuh kadang-kadang saya nggak enak. Saya takut ngerepoti istrinya dan sebagainya. Dia kan ngeracik sendiri tuh kalau untuk saya tuh. Kadang-kadang ya Allah. Ya kebaikan-kebaikan seperti itu ternyata sebagaimana maksiat memanggil temannya, kebaikan pun memanggil temannya. Dalilnya jelas kemarin kita udah bahas. Sekali kita berbuat baik nanti kebaikan-kebaikan akan dipanggil oleh dia untuk berbuat baik seterusnya. Coba jangan perhatikan. Memangnya yang punya yayasan besar tadinya langsung besar? Enggak. Biasanya dari perbuatan kecil apa, kemudian nanti Allah tunjukkan ke dia jalan besar. Sebagaimana saya sekarang, alhamdulillah. Saya itu single fighter, Pak. Saya itu nggak ikut organisasi apapun, Mas Denny. Kalau saya di Muhammadiyah, jelas, setiap pagi mungkin saya ceramah. Ya enggak? Karena selalu seperti itu. Kalau diorganisasikan begitu, ditugasi masing-masing. Saya itu single fighter, tapi alhamdulillah, kalau dituruti nggak berhenti setiap sehari 3 kali itu sebenarnya. Kalau dituruti semuanya, saya juga ngukur kemampuan badan gitu. Itu mudah-mudahan karena niat yang murni, mudah-mudahan. Nah ini penting ya. Jadi dikatakan wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha. Makanya menjaga diri dari fahisah itu butuh effort. Jenengan benar-benar harus. Ya tadi saya contohkan temanin jenengan sendiri. Sekarang mau pegang HP aja takutlah. Daripada nanti saya melihat sesuatu yang tidak dibolehkan. Yang seperti itu berharga di sisi Allah, Bapak-bapak semuanya. Yang seperti itu sangat berharga di sisi Allah besok kalau kita menghadap Allah. Orang kamu tuh menjaga diri dari kayak gitu ya, Masya Allah. Di saat orang lain tuh nggak ada urusan. Ngapa? Emang kenapa? Kan gitu. Kalau nggak ngaji ya untuk emang kenapa lihat kayak gitu? Aneh gitu. Nggak ada barriernya. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq, tadi anak-anak. Kemudian wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haq. Jangan membunuh kecuali memang haknya di pemerintah. Alias kita tuh nggak boleh melakukan pembunuhan. Jadi menegakkan hak itu yang punya hak pemerintah. Jadi nggak bisa kita mengeksekusi dengan alasan suatu hal kemudian dibunuh orang, nggak boleh. Illa bil haq, maksudnya yang punya hak, yang punya kebenaran atas eksekusi itu pemerintah. Makanya di Arab Saudi itu hati masih ditegakkan. Saya diceritain sama teman yang kuliah di sana itu, kadang-kadang mereka tuh diundang untuk menyaksikan hari Jumat.
Wah, ada video yang bocor juga ya di YouTube kan ada itu. Saya kalau lihat nggak tegel saya. Ketika menegakkan had, pernah lihat nggak mas ini? Kan ada videonya itu hari Jumat 3 orang enggak. Karena biasanya karena perdukunan. Di sana dia di Ahud itu kalau judulnya perdukunan nggak pakai lama sidangnya, sidang sebentar penggal. Pokoknya yang terkait dengan kesyirikan itu tanpa ampun, tanpa ampun. Jadi, tetapi sekali lagi itu haknya pemerintah, bukan kita. Dzalikum wasakum bihi la'alakum ta'qilun. Dzalikum wasakum bihi, ini yang diwasiatkan untuk kalian, la'alakum ta'qilun. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami. Ta'qilun. Kemudian ayat berikutnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini juga terakhirnya apa? Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang berikutnya dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi memang ini terkait dengan wasiat. Makanya dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, jikalau Rasulullah meninggalkan wasiat, maka inilah wasiatnya. Bayangin, kita hidup jadi muslim lama, bersahadat, sampai nggak tahu wasiatnya Nabi kita, kayak kebangetan. Masalahnya kalau nggak ngaji, kira-kira ngerti nggak begini-begini? Kan nggak ngerti. Kita punya Nabi yang bahkan kita mencintainya lebih dari diri kita sendiri, berwasiat. Kira-kira inilah wasiatnya. Lah kok kita nggak ngerti? Jadi apa-apa yang tertulis dalam ayat 3 ayat ini harus ditulis dengan tinta terbaik di hati kita. Kemudian kita perhatikan secara khusus. Jadi kan tahu arti wasiat? Wasiat itu sesuatu yang sangat penting yang tidak akan pernah dirubah lagi karena dia ditulis ketika mau meninggal. Kan udah nggak bisa ngerubah. Berarti wasiat itu wasiat yang pasti harus sangat diperhatikan. Orang tua kita berwasiat, nggak bisa dirubah lagi, wasiatnya udah meninggal. Maka dikatakan inilah wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, kita melembutkan hati kita. Sekali lagi, sebenarnya dalil ini awal saja terkait dengan kitab ini, tetapi saya kembangkan seluruhnya. Kenapa? Kita sudah lewat ayatnya. Eman-eman kalau nggak dibahas, eman-eman kalau nggak dibahas, supaya menjadi tambahan buat kita. Pokoknya lambat-lambat tapi mudah-mudahan memberi manfaat. Itu yang kita pelajari pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.